Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya nggak mau panjang lebar, kita sudah nunggu lama. Pembicara berikutnya adalah ini salah seorang entrepreneur di bidang broadcasting. Masih muda, lebih muda dari kalian? Enggak. Lebih muda dari saya. Beliau, saya panggilkan langsung aja. Beliau adalah Direktur Utama Net TV, Bapak Wisnutama Kusubandio. Pada Pak Wisnutama kami persilahkan. Pak. Selamat datang, Pak. Baik, Pak Yoga, Bu Novi silakan duduk. Lesti, Mbak Lesti, salam kenal Mbak Lesti. Oke, sebelum kita mulai, manggilnya Mas Tama ya, Mas Tama. Mas Tama, saya perkenalkan, di depan Mas Tama ini adalah mahasiswi Vkom UPDMB. Mayoritas angkatan 2015 semester 2. UPDMB itu Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, satu-satunya universitas yang beragama di dunia ini. Yang lain tidak beragama. Oh, ada satu lagi yang beragama, Kementerian Agama. Yang lain enggak. Baik, oke, ini nanti berlangsung pembicara kali ini atau materi kali ini akan disampaikan santai. Jadi Mas Tama ini nanti lebih banyak kasih contoh kasus, akan lebih banyak bercerita tentang keseharian dia. Saya akan sebelumnya saya akan bacakan dulu CV singkat atau kurikulum vitae singkatnya. Di depan kita semua ini ada seorang anak muda. Kelahirannya mau disebutin atau nggak usah? Seorang anak muda, berarti masih muda, yang bernama Wisnutama Kusubandio. Beliau adalah salah satu pendiri PT Net Media Tama atau yang kita kenal dengan Net TV. Sekolah SMA di Coral Bean International School di Queensland, Australia, dan di International School di Singapura. Anak Mustopo ya, dengar Australia aja tepuk tangan loh. Lalu yang penting di sini menyelesaikan kuliah liberal arts di Mount Aiday College, Boston, Amerika Serikat, dan lebih banyak mendapatkan ilmu komunikasi dan pertelevisian pada saat kuliah di Emerson College, Boston. Dia memulai karir dari bawah sebagai PA di New England Cable News Amerika dan menjadi Assistant Director on Air Promotion di WHDH TV Boston, dan Tama juga pernah mengenyam pendidikan di The Military College of Vermont, Norwich University. Kehidupan pribadi nggak usah dibaca. Saat ini tahun 2000, untuk pertama kali tahun 1994 ya, datang ke Indonesia, pulang ke Indonesia, bekerja di Indosiar. Indosiar salah satu program yang dilahirkan, kalau masih ingat, ada Pesta, Gebiar BCA, Patroli, 1 Jam Bersama, dan Saksi. Itu salah satu, itu beberapa program yang pernah dilahirkan oleh Mas Tama. Tahun 2001 pindah ke Trans TV menjadi kepala divisi produksi, hingga akhirnya nggak lama kemudian menjadi wakil direktur utama managing director di Trans TV. Lalu ditunjuk menjadi direktur utama TV 7 yang kemudian berubah menjadi Trans 7. Namun 2 tahun kemudian, saat ini Wisnutama ditunjuk menjadi direktur utama Trans TV, dan saat ini menjadi salah satu pendiri PT Net Media Tama. Tepuk tangan buat Pak Wisnutama. Baik, Pak Wisnutama, mungkin
teman-teman kita sudah nggak sabar ingin mendengarkan paparan dari Pak Wisnu, mulai dari karir dari bawah. Cuman saya kasih catatan di sini buat teman-teman karena temanya kebetulan entrepreneurship dan entertainment. Itu sangat dekat sekali dengan Mas Wisnu. Pertama entertainment, Mas Wisnu ini banyak kenal, banyak dekat dengan kalangan entertainment, kerja di broadcasting dan entrepreneur. Menurut saya Mas Wisnu ini entrepreneur. Beliau adalah salah satu tokoh muda yang anti kemapanan. Kebayang nggak sih sudah jadi direktur utama di salah satu stasiun TV nasional, tapi malah keluar bikin TV baru. Ini kan menarik. Nah, untuk itu mari kita dengarkan paparan dari Mas Tama tentang semua itu. Silakan Mas Tama. Terima kasih Mas Saiful. Terima kasih teman-teman dari Mustopo, para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berada di sini akhirnya karena kalau nggak salah pernah diundang juga beberapa saat yang lalu, tetapi belum sempat datang. Ini merupakan kesempatan yang baik buat saya, Bang, untuk dapat istilahnya sharing lah gitu ya, pengalaman saya yang tadi sempat dipaparkan sedikit oleh Mas Saiful. Kelihatannya kalau saya tadi pasti ceritain pengalaman saya geli sendiri gitu, ketawa sendiri gitu, karena kok rasanya segitu lama saya itu kok cepet banget ya gitu ya. Padahal perjuangan doa dan air mata dan segala macam melalui itu semua tuh luar biasa banget gitu menurut saya. Tapi semuanya tentunya mempunyai manfaat buat saya di kemudian hari, tantangan atau challenges yang pernah saya lalui selama ini. Dan tadi sempat disampaikan oleh Mas Saiful bahwa kenapa saya berani resign gitu ya. Sebetulnya prinsipnya begini, saya meyakini setiap orang itu tidak boleh merasa mapan atau tidak boleh merasa established gitu, Bang. Nggak harus resign sih sebetulnya gitu, tetapi kita itu tidak boleh merasa sukses, kita itu tidak boleh merasa mapan, sehingga kita selalu berusaha bergerak, berusaha melakukan sesuatu untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Dan saya itu orang yang suka perubahan. Perubahan menurut saya adalah sesuatu yang seru gitu, mengasihkan gitu. Perubahan teknologi, perubahan zaman, perubahan kultur, perubahan segala macam itu harus kita sikapi dengan positif. Karena menurut saya kalau kita tidak ikut berubah, kita akan ditinggal oleh zaman gitu. Nah, pada saat beberapa tahun yang lalu, pada saat saya menjabat di salah satu televisi terbesar, bukan salah satu ya, pada saat itu bukan Trans TV aja yang saya pimpin kebetulan ya, ada Trans 7, ada Detik juga ya. Pada saat itu saya merasa, wah ini saya udah terlalu complacent nih, nyaman nih, semuanya jalan dengan baik, semuanya bagus, semuanya itu. Pada satu titik juga saya pikir saya juga sudah makin tua ya kan. Ya menurut Mas Saiful saya muda, tapi menurut saya tua. Kenapa saya merasa tua? Dulu waktu di kantor sebelumnya saya merasa muda, karena pada saat jadi direktur saya jadi dirut aja umur masih 30-an ya kan gitu, 30-an awal gitu. Jadi merasa muda karena direktur lain udah jauh lebih tua daripada saya, kepala divisi saya semua jauh lebih tua daripada saya. Tapi pada saat di net saya merasa tua karena semua sebagian besar lebih muda daripada saya ya kan. Anak muda semua isinya, 70% fresh graduate kayak si Resti ini contohnya. Ini juga baru lulus 2 tahun yang lalu gitu. Jadi semua lebih muda, jadi saya merasa tua. Jadi kalau dibilang muda, kadang-kadang saya suka minder, apalagi di depan mahasiswa lah, mahasiswa umurnya berapa gitu. Tapi kalau di kalangan eksekutif mungkin saya dianggap muda. Nah, pada saat itu saya berpikir, gue harus lakukan sesuatu. Ngapain? Pada saat itu belum tahu, Bang. Saya mau ngapain? Jangan dipikir saya udah tahu. Saya pikir pada saat itu saya merasa bahwa gue mesti ngelakuin sesuatu yang lain. Apa? Nggak tahu. Akhirnya saya putuskan untuk saya mundur. Butuh waktu kurang lebih 4 bulan saya minta izin untuk resign. Setiap minggu ketemu Pak Khairul Tanjung, Pak boleh nggak saya resign? Lu ngapain? Ya antar aja kumaha engke, kata orang sudah bilang. Ya, orang gila katanya, ini orang udah jadi dirut nggak tahu mau ngapain.
Ya saya nggak tahu, pokoknya saya prinsip saya mau buat usaha sendiri, saya akan figure it out. Gitu. Apa? Gitu ya. Setelah resign yang saya lakukan bukan di media bang, karena belum tahu mau ngapain, saya buat restoran, namanya Park 19 di Kemang. Agak gaul itu pada sekarang jadi tempat gaul, padahal itu dulu desainnya restoran, dulu sekarang jadi tempat gaul, makanya saya udah nggak pernah ke situ lagi. Yang penting terima setoran aja lah gitu, terserah dia mau ngapain. Gitu karena jadi rusuh gitu ya. Anak muda semua di umuran mereka semua di isinya tuh, saya juga bingung gitu. Ini restoran atau apa gitu. Nah udah buat restoran, habis itu buat PH namanya Creative Inc. PH-nya gitu. Udah dapat kerjaan dari SCTV, dari TV-TV, dari advertiser, bahkan dari partai gitu ya, bikin ulang tahun segala macam. Terus saya kebetulan punya teman namanya Agus Lasmono, dia teman saya saat kuliah dulu di Amerika. Dia bilang, kamu dapat izin nih di TV, oh nggak buat, mau gue beli jangan katanya izin TV-nya. Ada potensi nggak buat televisi? Saya bilang sama Agus, Gus, orang akan bilang kita orang gila kalau sekarang bikin TV. Kenapa? Karena TV udah banyak. Yang ada TV-TV baru nggak ada yang survive, atau ya hidup segan mati tak mau gitu kan kebanyakan. Tapi saya bilang bagus gini, Gus, menurut setelah saya berpikir sekitar beberapa hari, saya bilang, Gus, kita buat TV, jalan. Lu yakin lo? Karena buat TV itu bukan murah. Gitu kan. Udah, nanti gua cari modal, ya kan. Agus juga punya modal gitu ya. Terus lu yakin masih bisa bikin TV? Iya sih. Kenapa saya memberanikan diri? Ada dua hal yang paling penting. Satu, ya, era digital. Era digital itu penting. Makanya TV yang kita desain harus punya kemampuan atau kekuatan digital. Ya. Dua aja alasan, nggak banyak. Terjadi yang namanya bonus demografi atau penonton kelas baru yang membutuhkan hiburan yang berkualitas. Itu Pak. Apa artinya? Ya. Jadi sebagian besar dan banyak orang-orang di Indonesia yang sudah muak dengan tontonan yang sudah ada, ya kan? Muak dengan apa yang ada yang tidak memberikan value tambahan kepada mereka. Oke lah sebagai hiburan, ya kan, acting cuma modal ditampar, nangis, digampar, jatuh, digebugin segala macam, istilahnya begitu ya. Ya terus gosip, ya kan, memanfaatkan kekurangan, kejelekan orang segala macam gitu. Tapi mau bawa kita kemana sebagai penonton? That kind of entertainment. Sempat saya dipanggil KPI, ditanya, Mas Tamar kok di Airnet nggak ada acara agama gitu ya. Saya bilang, ngapain gua ada acara khotbah di pagi, siangnya gibah, malamnya berdebah. Penontonnya makin banyak, makin ngawur isinya, gitu loh. Mendingan 24 hours program kita punya value. Oh paling tidak jangan punya value dulu deh, paling tidak nggak ngerusak orang. Ya kan, paling tidak nggak bikin bangsa ini lebih bodoh lagi gitu loh. Wah, advertiser konsep seperti itu mah nggak punya nilai bisnis. Siapa bilang? Pada saat saya launching marketing, bang, dibilang wah ini sih TV nggak bakal umurnya nggak bakal lama. Oh ya silakan beragam seperti itu. Oh ini TV so idealis. Saya bilang ya oke, saya dihina atau direndahkan orang, saya makin senang. Karena adrenalin saya makin meningkat gitu ya kan. Saya buktiin lu salah. Dan saya yakin itu. Ya kan? Karena saya yakin orang butuh kualitas yang terpenting. Makin orang makin cerdas, butuh kualitas. Dan kenapa saya makin berani? Karena bonus demografi. Bonus demografi orang yang makin cerdas, yang makin mampu, yang makin intelek, itu makin banyak di Indonesia. Ya. Middle up meningkat. Ini ciri khas masyarakat tersebut yang tadi saya sampaikan. Middle up,
yang lebih berpendidikan, yang lebih punya uang, yang lebih punya kemampuan, atau paling tidak punya masa depan lebih baik ya, atau seperti kalian mahasiswa gitu ya kan. Ini kalian itu adalah yang saya anggap middle up ya, atau akan menjadi middle up ya. Dari kalian lulus dari sini S1 diterima bekerja aja sudah jadi middle up ya kan, dengan gaji kalian. Nah, orang-orang seperti kalian dan yang tadi butuh hiburan yang lebih berkualitas, informasi atau berita yang betul, bukannya tergantung siapa pemiliknya terus beritanya apa gitu kan ya, tergantung partai yang didukung pemiliknya terus beritanya apa gitu kan, nggak kayak gitu kan. Orang butuh kebenaran, bukan keberpihakan ya. Dan menurut saya ini punya nilai bisnis, mempunyai harapan, orang perlu kok harus seperti ini. Nah, oleh karena itu dua hal tadi yang memberanikan diri saya dan teman-teman bersama Mas Agus dan seluruh pendiri net itu memberanikan diri untuk bikin ini karena ada opportunity-nya. Kalau nggak ada opportunity-nya ngapain, gila, kita dianggap gila ya. Bisa jadi bisnis yang ya kita tahu ya, yang ini maunya kemana sih TV. Dan satu lagi yang terpenting adalah kita harus kuat di digital presence kita. Oleh karena itu semua produksinya adalah in-house, miliknya net, dibuat oleh net ya, IP-nya punya net. Kenapa? Karena di era digital nanti kepemilikan konten itu jadi penting. Konten is the king. Karena dengan berbagai macam media atau platform-platform yang segitu banyak ya, televisi, PTV akan mati. Pertama saya ramalkan, ini akan ada saksinya, ramalan saya, walaupun saya di challenge ramalan saya. PTV, kabel ya, televisi berbayar akan mati. Jadi menurut saya kalau yang pengen ngelamar di situ ya nggak usah lama-lama nanti kerjanya di situ, karena nggak ada masa depan menurut saya. Ya kan gitu. Statement saya ini banyak yang menentang, tapi lebih banyak menentang karena apa? Mereka udah investasi triliunan rupiah, ya kan? Wah, dianggap enteng banget ya orang ngomong mati gitu aja gitu ya. Bahasa saya sederhana. Kedua, free to air, televisi biasa yang bersiaran terestrial, free to air. Masih ada nafas untuk beberapa tahun ke depan, dengan catatan televisi itu harus sifatnya current issue, harus sifatnya kini, tidak bisa lagi yang sifatnya timeless. Timeless itu apa? Drama itu timeless ya, film itu timeless, yang bisa ditonton 5 tahun lagi nggak ada masalah, tapi yang sifatnya harus ditonton sekarang. Itu televisi yang nggak bisa 100% sih, tapi sebagian besar dari isinya adalah televisi yang seperti itu. Mungkin prime time masih sifatnya film atau mungkin drama, tapi sebagian besar kontennya adalah sifatnya mesti nonton detik ini, sport, ya, berita, entertainment news, misalnya kayak Idol gitu ya, kan pemenangnya orang pengen nonton siapa, gitu, bukan nonton musiknya ya. Itu yang akan survive. Jadi free to air akan survive lebih lama. Yang akan long lasting adalah konten. Televisi atau institusi atau siapapun, termasuk kalian juga yang punya konten yang laku dilihat, orang akan peduli mau platformnya apa, YouTube kayak, Hulu kayak, Netflix kayak, iFlix kayak, apa nanti macam-macam ada. Masa khawatir soal distribusi. Jadi itu menurut saya, Bang. Nah, menurut saya juga tadi saya sudah sebutkan konten is the key. Jadi kalian itu sebagai mahasiswa jurusan komunikasi harus mampu, entah mau belajar dulu di perusahaan. Kayak saya itu belajarnya cukup lama ya, belajar menjadi pegawai, jadi karyawan cukup lama, baru saya memberanikan diri pada saat yang saya pikir timingnya tepat. Nggak masalah, atau mulai dari lulus kuliah buat konten juga nggak masalah. Kita banyak tahu malasbanget.com lah, apa segala macam, banyak yang bikin konten kreasi. Tetapi menurut saya memang ada baiknya belajar dari perusahaan yang sudah maju atau mapan atau dianggap mapan ya, sehingga kita bisa tahu oh bisnis itu seperti ini. Karena nggak sekedar kreativitas saja diperlukan, karena kalian mesti paham gimana nih bisnisnya, gimana nih monetizingnya, gimana strategi marketingnya, gimana ini, gimana itu. Nah, di dalam sebuah perusahaan besar kita bisa belajar, oh kalau begini tuh begini, gimana ngejualnya, oh begini, gimana cara menyampaikannya, gimana mempresentasikan idea, bisnis plan dan lain sebagainya. Jadi sehingga menjadi sesuatu yang akhirnya mempunyai nilai value bisnis ya.
Saya pernah tanya, Mas Tama ini idealis? Enggak, saya nggak idealis, saya realis jawaban saya. Kenapa? Karena kita perlu bisnis, kita tetap perlu revenue buat gaji karyawannya yang banyak ini 1.400, 1.500. Kalau bisa dapat bonus, kalau bisa tiap tahun naik gaji, kalau bisa dapat bonus tahun depan, kan saya harus membahagiakan karyawan dan keluarga saya. Itu nggak bisa so idealis terpugu, kita harus sudah bilang. Gitu. Jadi semua itu ada balance-nya menurut saya. Jadi gitu Bang, secara umum cerita tentang saya ya, setelah resign, lalu buat ini semua gitu. Baik. Buat ini semua. Pertama, tadi saya coba garis bawahi tentang tren ke depan. Di situ lebih kepada konten. Kita bicara konten kan bicara teknologi, meskipun nanti Mas Tama sendiri bilang platformnya apapun, apa mau lewat YouTube atau nanti jaringannya mau menggunakan apapun gitu ya. Konten maka akan terkait sama teknologi tentunya. Kemampuan akan teknologi. Teman-teman di sini di sesi sebelumnya selalu bertanya, sebenarnya nanti ke depan skill apa sih yang mesti kita miliki gitu ya. Bukan hanya tadi kan disarankan kalau bisa kerja dulu deh di perusahaan biar tahu sistemnya, biar tahu bisnisnya gitu. Nah, untuk memulai itu sebenarnya skill apa sih yang perlu dimiliki oleh teman-teman mahasiswa sekarang ini, Mas Tama? Sebetulnya skillnya ya saya nggak bisa bilang secara spesifik skill apa ya, karena ujung-ujungnya mau kalian jurusan manapun juga ya tergantung ke daya juang kreativitas Anda gitu loh pada akhirnya, dan selain itu juga kemauan untuk terus belajar, mendapatkan ilmu baru gitu. Nah memang sebetulnya dengan bekerja di perusahaan yang kalian anggap atau kita anggap maju dan mapan gitu ya, kelebihannya kan belajar ya kan, kelebihannya kita bisa belajar atau bahkan berkarir dengan baik dulu gitu loh. Saya dulu tidak pernah berpikir untuk jadi entrepreneur karena saya berpikir oke, gua belajar dulu lah, gua pengen tahu segala macam hal sehingga pada saat yang tepat gitu ya, pada saat mendirikan sesuatu tuh segala macam aspeknya udah dipikirin, dari sisi finance ya, sisi sales ya, sisi marketing ya, sisi positioning ya, sisi strateginya, sisi programnya, sisi teknisnya, bahkan itu sudah dipikirkan dari berbagai macam angle yang saya nggak mungkin pelajari kalau saya nggak pernah bekerja di perusahaan begitu. Nah memang berarti kuliah saya itu begitu panjang istilahnya terhadap dunia pertelevisian ini, dan baru lulus 3 tahun yang lalu gitu ya boleh dibilang ya. Tetapi memang secara spesifik sih semua jurusan saya pikir sama kekuatannya ya. Tidak ada yang less nggak penting atau nggak punya masa depan, karena banyak juga kayak misalnya Ricky ini head of new media, dia yang bertanggung jawab terhadap digital platformnya net gitu ya. Sekolahnya apa Ricky? Saya nggak tahu sekolahnya apa. Animasi, sekolahnya animasi dulu dia bukan, kayaknya sih sarjana teologi dia, bukan. Nah lalu dia masuk ke Trans 7 juga, akhirnya jadi produser. Pada saat jadi produser, waktu itu saya jadi direktur di Detik, saya minta Detik, gara-gara sempat ngobrol sama Ricky tentang digital ya, pas itu keinget Ricky aja gitu, pas jadi direktur Detik, gue ajak Ricky gitu, karena nyambung waktu ngomong soal digital gitu kan. Dan akhirnya sekarang dia jadi yang di net yang in charge untuk digital propertiesnya net gitu. Jadi memang nggak ada satu yang spesifik gitu ya berkembang. Saya lebih aneh lagi kan, dulu kan sebenarnya sekolah militer Bang ya kan, apa hubungannya gitu sama media, nggak ada gitu ya. Hanya sekolah medianya cuma sebentar saya ya. Dan itu juga terpaksa karena waktu itu nggak ada pilihan, bukan nggak ada pilihan, karena biasa sekolah militer karena beasiswa ya sekolah militer, tetapi itu mau ngambil sekolah lain, terus ambil sekolah apa ya, kata ibu saya udah coba ambil sekolah di Boston, ambil jurusan apa gitu. Saya cuma simple aja, nggak punya bayangan gitu kerja di sini pada saat itu ya. Pernah karena kakaknya teman saya kuliah communication jurusan media gitu, melihat kampusnya wah seru amat gitu ya, mahasiswanya seru amat, nyantai gitu kan ya, makanya di sekolah militer yang wah tiap hari baris berbaris kayak robot semua gitu kan, di kelas juga kayak gitu. Jadi ngambil jurusan komunikasi dulu bukan karena gimana karena seru di kelasnya gitu.
Jadi memang itu, dan pada saat saya bilang sama ibu saya ngambil sekolah jurusan ini, ibu saya bilang kamu mau kerja apa nak? Pada saat itu kan baru ada TVRI sama RCTI, ya kan, jadi bukan jurusan yang seksi. Jadi waktu itu kalau ditanya kenapa lu ngambil communication, bukan cita-cita juga, seru aja kelihatannya gitu. Jadi juga nggak ada yang secara spesifik gitu ya, membuat saya dulu wah saya pengen jadi seperti si itu gitu. Siapa di Indonesia ikonnya pada saat itu? Pegawai negeri semua, TVRI gitu kan, nggak seksi gitu menurut saya. Jadi sorry ya, kenyataan ya, kalau saya ngomong apa adanya aja gitu. Jadi pada saat itu juga nggak, dalam tanda kutip agak asal juga bang gitu. Baik, mungkin dari peserta ada yang mau nanya? Pertanyaan bebas apa saja. Misalnya dulu Mas Tama pernah bikin OVJ, boleh ditanyain. Terus semua artisnya kenapa ditarik semua ke net, boleh ditanyain. Silakan mau nanya. Ya, satu, ada lagi? 2, 3, 4. Oke, 4 dulu. Sebentar bang, saya mau komentarin tadi. Bang Saiful ngomong ditarik gitu ya. Ditarik, sebenarnya nggak ada yang ditarik loh gitu kan, isunya wah karyawan ratusan pindah ke net ya kan, wah artis artis ditarik ke net, kan logikanya gini ya, saya mau bukan bikin pembelaan, logikanya kan gini, kalau orang happy di tempat itu kan nggak mau keluar, simple aja ya, dan saya nggak mungkin minta kalau orang maksa gitu, bang lu pindah sekarang harus gitu kan, nggak mungkin gua tarik loh kan, karena ada sesuatu yang menurut saya membuat orang itu keluar, bukan saya nggak tahu apa ya, bukan urusan saya juga. Baik, yang mau nanya silahkan tadi, siapa?